Shalom. Oke, baik. Kita semua diberkati ya dengan tadi pujian yang telah dibawakan oleh tim PAW. Dan saya percaya bahwa pujian penyembahan kita itu, biarlah kita itu berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa kita ada tempat ini bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi kita merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita merayakan bahwa kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan campur tangan. Ya, amin. Baik, pagi ini saya masih meneruskan apa yang sudah menjadi tema kita selama di bulan Oktober ini. Dan saya pikir juga tema ini adalah tema yang sudah lazim kita dengar, sudah sering kita diskusikan juga mungkin di tiap-tiap konsel, tapi ini adalah hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bicara masalah integritas, itu sesuatu yang pokok, ya, sesuatu yang dasar dalam kehidupan kita. Ya, integritas itu adalah Tuhan mau kita memiliki itu dalam kehidupan kita. Ya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pergaulan, bahkan juga dalam pelayanan kita di tempat ini. Ya. Kalau boleh saya adukan tema di pagi ini judulnya adalah bicara masalah walk the talk. Ya, jadi walk the talk, kita tahu walk adalah jalan, talk adalah bicara. Jadi kita berjalan atau kita melakukan sesuatunya sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, waktu saya mencoba untuk merenungkan atau kita menyiapkan materi ini saya pribadi adalah suatu hal yang sulit sebetulnya. Ya. Karena kadang kita mudah untuk ucapkan, tapi waktu kita melakukannya itu kita kadang-kadang kita lupa di situ. Ya, kita senang ngomong iya. Kita senang berjanji iya. Tapi waktu kita mau membuktikan itu bukan hal yang mudah. Ya. Perlu usaha yang luar biasa untuk kita bisa memenuhi itu. Amin. Tapi ingat bahwa Tuhan mau kita punya integritas. Tuhan mau kita mulai berjalan dengan apa yang kita ucapkan. Ya, makanya kalau kita semua baca dalam tatib gereja ataupun kita sudah sering juga kita dengar dari beberapa bicara yang mengatakan bahwa integritas adalah salah satu core value dalam gereja kita. Ini perlu kita bangun dari keseharian kita. Ya, integritas bukan suatu hal yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi perlu kita bangun dari hal yang kecil. Ya. Karena sekarang kalau kita lihat di dunia ini mungkin orang agak cukup asing kalau kita melihat bahwa Allah nggak apa-apalah, bolehlah dosa tipis-tipis kan gitu. Bolehlah jujur tipis-tipis kan gitu. Jujur kok tipis ya? Ya kan? Bolehlah setia tipis-tipis kan gitu. Ya. Tapi Tuhan mau kita semua secara keseluruhan adalah kita itu setia. Secara keseluruhan kita adalah jujur. Ya. Minggu lalu Pak Jerry mengatakan bahwa integritas adalah sesuatunya utuh. Sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sesuatu yang tidak bisa dipecah-pecahkan. Tapi satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kalau kita mulai bicara masalah jujur, integritas, lakukan itu secara utuh. Jangan hanya karena di sini kita jujur, di lain pihak kita nggak jujur. Itu bicara masalah keterpisahan di situ. Amin. Apa yang kita katakan, mari kita lakukan. Ya, itu namanya keutuhan. Itu namanya kesatuan seperti itu. Ya, jadi kalau saya boleh katakan di situ ya, secara harafiah dikatakan, walk the talk adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Ya, saya ambil dalam tema ayat yang dalam bulan ini yang kita sama-sama kita dengar ya, dari Titus 2 ayat 7 sampai 8. Ya, saya ambil dalam terjemahannya AYT ya, Alkitab yang terbaru. Dikatakan di situ, dalam segala hal jadikan dirimu teladan dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam pengajaran tunjukkanlah integritas, kehormatan,
perkataan yang benar, yang tidak tercela sehingga para lawan akan menjadi malu karena kita tidak dapat mengatakan hal yang buruk karena tidak dapat mengatakan hal buruk tentang kita. Ya, jadi di sana dikatakan tunjukkanlah integritasmu. Ya, tunjukkanlah kesetiaanmu. Tunjukkanlah kejujuranmu di dalam pengajaran. Ya, Tuhan mau kita miliki itu dalam hidup kita. Ya, itu menjadi pedoman kita dimanapun kita boleh berada. Ya, karena integritas itu bukan bicara masalah karena banyak orang baru kita berintegritas. Tapi ada orang, tidak ada orang, ya dilihat, tidak dilihat, itulah kita. Amin. Ya, itulah kita. Ya, kita tidak perlu harus pura-pura. Kita tidak perlu harus pakai topeng di situ. Ya, karena itu semua adalah kepalsuan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bawa topeng itu kita capek lama-lama pasti. Ya, karena kita harus lihat ini. Oh, kalau saya di sini saya harus seperti ini. Kalau saya di sini saya harus seperti itu. Capek. Ya, jadikan itu suatu gaya hidup kita waktu kita dimanapun kita boleh berada. Amin. Ya, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu direka-reka. Ya, hanya biar kelihatan baik. Ya, hanya biar kelihatan orangnya mungkin sok rohani. Ya, pada rohana dia. Ya, tapi itulah kita seperti itu. Ya, makanya dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan, ini dalam terjemahannya New International Version dikatakan situ, terjemahan dikatakan begini ya, integritas orang benar akan menuntun mereka, tetapi pengkhianat akan dihancurkan oleh kepalsuannya. Ya, pengkhianat itu siapa pengkhianat? Yaitu orang gak jujur, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak setia. Itu dikatakan pengkhianat yang akan hancur oleh kepalsuannya. Ya, mungkin kita bisa berpura-pura iya, tapi berapa lama kita bisa berpura-pura itu? Ya, pasti saatnya akan terbongkar. Tetapi orang yang punya integritas, dia hidupnya dituntun oleh kebenaran Tuhan. Karena dia punya integritas. Dia tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Dia tidak mudah untuk ditipu dayakan. Ya, jadi hilangkan itu semua kepalsuan. Hilangkan semua itu topeng dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita senang dengan suatu hal yang karena kita masih menjaga image kita, ya, pencitraan kita berlaku seolah-olah menjadi orang yang baik. Ya, seolah-olah menjadi orang yang takut firman. Tetapi itu hanya fake, hanya suatu hal yang sementara saja. Amin. Tuhan mau integritas itu menjadi hidup dalam diri kita, melekat dalam diri kita. Ya, menjadi gaya hidup kita di dalam keseharian kita. Ya, bukannya di gereja, bukannya waktu di tempat kerja, tapi dimanapun punyailah integritas. Ya, miliki integritas. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang berintegritas. Amin. Ya. Karena integritas, ya, itu adalah dasar dari suatu kepercayaan. Dan kepercayaan adalah kunci dalam suatu hubungan yang sehat dan kuat. Ya. Jadi integritas dibangun, kepercayaan dibangun di atas integritas. Dan kepercayaan adalah kunci untuk kita masuk dalam suatu hubungan yang sehat. Ya. Jadi kepercayaan itu suatu hal yang perlu kita jaga dengan baik. Ya. Kalau kita bicara masalah kunci itu besar atau kecil? Kecil, kunci mungkin segini. Ini saya contoh kunci mobil, kecil segini aja. Tetapi ini bisa menghidupkan mobil. Ya, dan kunci ini bisa hilang kalau kita nggak menjaga dengan baik. Ya, demikian juga kepercayaan itu. Kepercayaan perlu kita jaga, maka kita perlu dibangun di atas integritas.
Orang mungkin bisa mengampuni, iya. Ya, itu juga perintah Tuhan. Kita mengampuni orang. Tapi bicara kepercayaan, hal yang berbeda. Amin. Kita bisa ampuni. Orang bersalah pada kita ampuni. Tapi bicara kepercayaan, itu butuh waktu. Ya, butuh effort untuk kita semua. Makanya kita perlu jaga itu kepercayaan. Ya, dan makanya kita perlu integritas sebagai dasar untuk kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena itu kunci untuk kita bisa membangun suatu hubungan yang sehat dan kuat. Ya, kalau saya coba analogikan sederhana dalam suatu lingkaran, ya, integritas itulah inti core di situ dalam suatu hubungan yang besar. Ya, penghubung antara integritas dan hubungan adalah kepercayaan. Ya, kuncinya di situ. Ya, hubungan kita bisa sehat, hubungan kita bisa kuat karena ada kepercayaan. Amin. Ya, makanya kita perlu itu jaga kepercayaan. Kepercayaan itu suatu hal yang mahal. Ya, karena itu dibangunnya bertahun-tahun. Seperti itu. Ya, jangan karena mungkin tawaran, godaan itu bisa membuat kepercayaan itu menjadi hilang. Kecil memang iya, kepercayaan itu enggak kelihatan mungkin. Karena dia kecil, karena dia seperti kunci. Ya, makanya kita perlu jaga dengan baik kunci itu. Ya, jangan biarkan kunci itu menghilang begitu saja. Ya, karena hanya mungkin hal sepele yang bisa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita salah waktu kita memberikan respon. Amin. Ya, makanya kita perlu belajar setiap saat, setiap waktu untuk kita bisa membangun kepercayaan itu. Ya, karena integritas, kepercayaan itu bicara melekat pada diri seseorang. Ya. Selama saya sampai saat ini kalau bicara masalah manusia, itu tidak ada ilmu yang pas sebetulnya. Karena manusia berkembang terus. Makanya kita perlu belajar setiap waktu untuk kita bisa mengenal apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, melalui prinsip-prinsip dasar sudah kita terima bersama-sama saat ini. Ya, belajar itu tidak akan pernah berhenti selama hidup kita. Amin. Ya. Karena ada suatu quote yang mengatakan, if you stop learning, you stop growing. If you stop growing, you stop creating. Ya, ketika kita berhenti belajar, kita nggak akan bertumbuh. Ketika kita berhenti bertumbuh, kita tidak akan jadi orang yang kreatif. Ya, makanya kita terus belajar. Ya, untuk apa? Untuk kembali itu untuk membangun integritas kita semakin hari semakin baik sehingga kita semakin hari semakin bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang pada akhirnya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita nggak kreatif, kita nggak bisa berbuah. Buah itulah hasil dari suatu kreativitas dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan berhenti untuk belajar. Ya, terus kita belajar. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa manusia itu tidak ada ilmu yang pas untuk manusia, apalagi bicara masalah karakter. Dia terus bertumbuh, terus berkembang terus. Ya, sampai saat ini pun saya juga walaupun sudah umur mendekati saya setengah abad lebih soalnya umur saya itu pun saya tidak akan berhenti belajar gitu loh. Ya, karena buat saya selama kita hidup kita harus belajar. Apalagi sekarang kita hidup ya, seumuran saya hidup di area yang berbeda generasi. Ya kan, kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan semuanya itu. Ya. Tapi saya beruntung ya di umuran saya inilah generasi yang paling beruntung sebetulnya, karena kita bisa melihat apa yang namanya mesin ketik. Ya kan, siapa yang tahu di sini mesin ketik? Nggak banyak yang tahu mesin ketik, ya kan? Dulu kami kalau kuliah itu bawanya bukan laptop tapi mesin ketik kemana-mana. Karena memang kita harus pakai mesin ketik untuk kita membuat makalah, membuat tugas. Ya, kalau sekarang enak pakai komputer, ya tinggal di print.
Kalau dulu enggak, kita mesin ketik. Kalau salah kita pakai tip X. Tahu tip X enggak? Ya, pakai tip X. Kalau enggak, pakai apa itu? Pakai silet, kita krok sedikit-sedikit gitu. Itu kita mengalami seperti itu. Ya. Sekarang sudah hebat semuanya. Ya, kalau kita dulu hanya melihat film, tahu film Knight Rider enggak? Tahu enggak? Ada yang tahu film itu enggak? Yang mobil bisa bicara itu. Ya kan? Itu dulu mustahil buat kita, ya enggak? Waktu kita lihat seperti itu. Wih, mobil bisa bicara, canggih dong. Sekarang mobil bisa bicara. Ya kan? Bahkan juga bisa jalan sendiri. Dulu hanya sekedar apa ya? Sekedar ini mustahil lah kan gitu kita. Tapi sekarang kita bisa lihat terjadi aktual seperti itu. Itulah perkembangan yang terus ada. Itulah proses dari suatu pembelajaran seperti itu. Muncul kreativitas. Ya kan? Muncul sesuatu yang membantu manusia untuk kita hidup lebih baik lagi di kemudian hari. Ya. Demikian juga kita semua, kita juga harus mengencourage diri kita untuk terus kita belajar setiap hari, setiap waktu. Ya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ya jadi tadi dikatakan bahwa integritas adalah dasar dari suatu kepercayaan, dan kepercayaan adalah kunci dalam suatu hubungan yang sehat dan yang kuat. Ya, baik. Kenapa sih kita perlu integritas? Kenapa sih kita perlu belajar walk the talk? Ya, inilah ilustrasi sederhana yang bisa kita sama-sama kita belajar di pagi ini. Di dalam depan kita itu ada gambar mengenai 5 katak dalam suatu batang kayu di tepi kolam. Ya, waktu kata ini kumpul, ya dia mungkin lagi komsel lah ya seperti itu. Ya kan, 5 kata ini ngomong gitu, terus 4 kata memutuskan untuk melompat ke kolam. 4 katak ini. Dia memutuskan, oke, saya mau lompat ke kolam nih. Yang saya tanyakan, berapa kata yang masih tinggal di balok itu? Berapa? Berapa yang 1? Atau enggak tahu pertanyaannya? Saya ulangi lagi ya, oke. Ada 5 kata, ya. Dia duduk di balok kayu di tepi kolam. Ya. Ngobrol ini, komsel ini. Wah, akhirnya habis komsel biasanya kita kan, besok apa ini gitu kan. Oke, kita putuskan ini. 4 kata putuskan saya mau melompat ke kolam. Pertanyaannya, tinggal berapa kotak yang ada di balok itu? Siapa yang 5? Oke. Siapa yang 1? Kenapa 5? Ya kan? Yang tetap adalah tetap 5. Ya, Pak Rudi betul. Karena dia baru memutuskan, belum melakukan. Ya. Jadi ada beda pernyataan antara memutuskan dan melakukan, atau memutuskan dan komitmen. Ya. Kalau memutuskan, itu pasti memutuskan ini adalah pilihan. Baru memilih dari apa yang kita mau putuskan ini. Tapi lah komitmen, itulah ketekatan bulat. Saya harus melakukan itu, walaupun di depan nanti ada apa, tetap saya lakukan itu. Itulah komitmen. Itulah tekad bulat untuk kita. Amin. Integritas seperti itu adalah suatu komitmen kita. Ya, bukan sekedar kita putuskan untuk komitmen atau untuk integritas, tapi buat itu suatu komitmen untuk kita melakukan itu dalam Tuhan. Ya, ada perbedaan besar antara komitmen dan memutuskan. Ya, memutuskan adalah langkah awal untuk kita memilih sesuatu, itu baru memutuskan. Ya, kita putuskan ini, saya memutuskan mau lompat ke kolam itu. Ya, tapi dia belum do something, baru sekedar omon-omon. Ya, baru sudah diskusi kita. Ya kan, belum suatu komitmen yang kuat. Ya, sementara komitmen adalah tekad yang bulat untuk tetap bertahan pada keputusannya telah diambil walaupun ada rintangan, ada halangan akan terjadi di
kemudian hari. Itulah komitmen. Ya. Makanya kalau kita bicara komitmen, pernikahan adalah suatu komitmen. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi kita sudah tekad bulat ini. Saya pilih ini, pasangan saya ini. Ya. Apapun terjadi, saya tetap kuat. Amin. Ya, amin. Ya. Kalau kita percaya bahwa perkawinan adalah komitmen, kira-kira kalau yang sudah menikah ini, saya tanya, waktu kita menikah, waktu kita di hadapan diberkati oleh pernikahan, masih ada ingat ayatnya apa waktu itu? Masih ada ingat gak waktu pendeta memberkati kita, ayatnya apa kira-kira? Saya juga lupa. Ya, saya juga lupa. Itu. Karena memang kadang-kadang nggak ingat seperti itu. Yang kita ingat adalah aku setia, kan gitu kan. Aku mau sehidup semati dengan pasangan kita, walaupun sakit, walaupun apapun, aku tetap setia. Ya kan? Setia itu apa? Diucapkan di awal, dibuktikan di akhir. Ya. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri dong. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu lagu Rhoma Irama itu. Ya. Jadi kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Itulah setia. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang setia. Ya kan? Walaupun mungkin banyak rintangan, banyak halangan, banyak hal yang membuat kita mungkin kita akan jatuh di situ. Tapi tetaplah tekad yang bulat. Ya, itulah komitmen. Demikian juga untuk pelayanan kita di sini. Kalau kita sudah komit, ayo buktikan itu sampai kesudahannya, sampai akhirnya. Saya tahu gesekan pasti terjadi, iya, ada gesekan pasti di situ. Karena itu firman Tuhan, pasti terjadi gesekan. Tapi ingat, gesekan itu membuat kita lebih tajam, ya. Kita sudah sering banyak dengar masalah gesekan ini. Ya. Gesekan itu bukan kita menjadi aus, tapi menjadi kita tajam. Karena tidak sekedar kita digesek, tapi kita juga dikikis itu. Ego kita dikikis, ya, kemarahan kita dikikis, sabar kita dikikis. Sehingga kita membuat hati kita lebih besar lagi untuk menerima curahan Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak berbesar hati ini, begitu ada sesuatu yang besar, kita nggak mampu nampung. Ya, karena kita mesti punya kemarahan, kita masih punya egonya kita. Ya kan? Ya. Jadi miliki komitmen yang kuat. Ya. Jangan karena hujan, aduh hujan ini. Aduh hujan gimana ya? Kira-kira datang apa enggak ya? Ada payung. Ya kan? Payung itu dibuat untuk apa? Untuk kita bisa berjalan walaupun hujan, bukan meniadakan hujan. Tapi kita bisa berjalan walaupun hujan itu ada. Ya, jadi miliki komitmen, karena dalam komitmen kita pasti Tuhan sediakan hal yang luar yang nggak pernah kita pikirkan terjadi di situ. Ya, ada hal yang baru yang Tuhan taruh di situ melalui proses yang kita alami. Amin. Ya. Ini anak muda yang mau menikah ini. Ya, siap. Ya. Kalau kita udah komit, ayo terus jalani itu. Walaupun susah, ya tapi harus kita udah kita putuskan, udah kita pilih itu. Ini pasangan kita. Ya kan? Jangan mundur. Jangan terus karena sesuatu kita jadi. Terus bagaimana kita membangun satu komitmen? Saya awali dengan start with why. Ya. Gimana kita membangun satu komitmen? Awali dengan mengapa. Ya. Orang biasanya kalau mau komitmen, apa yang dia lakukan dulu? Apanya dulu. Tapi sekarang kita coba. Start with why. Mengapa? Ya. Karena why itu bicara masalah passion kita. Why itu bicara masalah alasan kuat kita. Ya, mengapa saya menikah dengan dia? Ya kan? Apa sih membuat saya
pilih pasangan saya. Ya kan? Itulah alasan yang kuat. Mengapa sih kita semua mau datang di gereja hari ini? Ya. Komitmen dimulai dengan why. Mengapa? Bukan what, tapi why. Ya. Ada suatu quote, saya ambil suatu quote dari Simon Sinek ya. Ini seorang penulis buku. Dan saya senang dengan belajar dari beberapa buku yang dia sedang tulis ya. Itu bicara seperti ini. People don't buy what you do. They buy why you do it. Ya. And what you do simply prove that you build and what you do simply prove what you believe. Ya. Orang lebih tertarik dengan alasan kita melakukan sesuatu daripada apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan membuktikan apa yang kita yakini atau kita imani. Ya. Orang kan lebih tertarik, mengapa sih kamu mau seperti itu daripada apa yang kamu lakukan. Ya, alasan kuat itu membuat kita bisa punya komitmen. Ya, kita tidak mudah untuk jatuh atau tidak mudah untuk mundur hanya karena sesuatu halangan atau sesuatu hal yang merintangi langkah kita. Ya, start with why. Mulai dengan pertanyaan mengapa saya harus berkomitmen, mengapa saya harus bergereja, mengapa saya harus melayani. Bukan apa yang saya dapat dari ini, apa yang saya peroleh dari ini, tapi mengapa. Ya, karena itu adalah passion kita sebetulnya. Ya, passion itu tidak peduli dengan apapun terjadi di belakang, karena dia punya keinginan yang kuat. Ya, dia punya keteguhan yang kuat untuk dia melakukan itu. Amin. Ya, start with why. Mulai dengan mengapa. Pertanyaan mengapa saya harus melayani itu. Ya. Yang kedua, ya kenapa kita perlu komitmen? Karena tanpa komitmen tidak ada hubungan yang konsisten. Ya. Tanpa komitmen tidak ada hubungan yang konsisten. Amin. Kita pernah dengar HTS. Tahu HTS? Tahu nggak HTS? Hubungan tanpa status. Ya. Orang senang sekarang adanya hubungan tanpa status. Hubungan yang nggak terikat, hubungan yang tidak ada komitmen di situ. Ya. 2 minggu lalu saya ambil quote dari Pak Habibie. Dikatakan di sana, kalau kamu kalau suatu hubungan tanpa aturan, sebaiknya kamu hidup sendiri. Ya. Karena hubungan tanpa status itulah bicara masalah orang yang nggak mau terlibat dalam suatu relationship. Dia maunya sendiri, dia maunya terasing. Ya. Dia tidak mau berkomit seperti itu. Ya. Jadi di dalam Amos 3:3 dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, ya, belum berkomitmen, ya, dia tidak akan bisa berjalan sama-sama kalau dia belum berkomitmen, ya. Bahkan quote yang lain dikatakan, mungkin Pak Rudi waktu itu mengatakan, if you want to go far, you go together. If you want to go fast, you go alone. Ya, kalau kita ingin jalan jauh, jalan bersama-sama. Tapi kalau kita ingin jalannya cepat, jalanlah sendiri. Kehidupan kita adalah maraton, ya. Suatu pertandingan yang maraton, artinya kita perlu jalan yang jauh. Ya, kita perlu teman di situ. Kita perlu orang lain yang bisa sama-sama kita berjalan. Ya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk berjalan cepat, tapi berjalan yang jauh. Ya, sehingga perlukan komitmen kita waktu kita melakukan, waktu kita melalui atau waktu kita menjalankan dalam perjalanan itu. Ya. Karena kalau lari maraton adalah suatu lari yang perlu kita atur pace kita sehingga kita bisa sampai di tujuan dengan aman, dengan selamat, dengan sehat.
Ya, kita nggak cepat-cepatan di situ. Tapi kita mengatur ritme kita. Kita mengatur pace kita. Amin. Ya, itu perlu komitmen waktu kita mengatur pace kita. Ya kan? Jangan sampai satunya cepat, satunya lambat. Tapi kita perlu mengatur. Bahkan kalau kita bersepeda, kita bisa atur itu. Siapa yang jadi lead, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Ya, saya pernah baru sekali aja ikut sepeda dari Kuala Kencana sampai ke Pomako. Itu PP sekitar 120 kilo. Itu karena saya bukan atlet ya, itu jauh dan itu capek. Tetapi gimana biar kita semua satu rombongan ini bisa sampai dari awal ke Pomako kembali ke sini dengan kondisi yang sama. Kita atur siapa yang harus di depan, siapa yang harus di belakang. Karena yang di depan itulah satu yang paling berat sebetulnya. Ya. Makanya kalau kita lihat waktu di sepedaan itu yang paling depan itu paling berat karena dia harus berhadapan dengan angin. Yang belakangnya itu paling enak karena dia nggak ada angin. Ya. Jadi kita gantian siapa yang di depan, siapa yang di belakang sehingga kita bisa bersama-sama sampai tujuan dan kembali dengan kondisi yang aman. Ya, perlu komitmen, perlu kerjasama, perlu kolaborasi di situ. Ya, sehingga waktu kita membagi tugas itu kita bisa semua kebagian yang rata. Tidak semuanya hanya ikut-ikutan, tapi semua punya tugas dan peran yang sama di situ. Untuk kita punya tujuan bahwa kita harus finish dengan baik, ya finish well, seperti itu. Jadi perlu komitmen, perlu kerjasama di situ. Amin. Ya, karena tanpa komitmen tidak ada hubungan yang konsisten. Amin. Ya, jadi komitmen itu adalah sesuatu yang kita awali ataupun kita bangun dari apa yang katanya why. Kemudian tanpa komitmen tidak ada hubungan yang konsisten. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu belajar mengenai walk the talk. Bicara masalah originalitas atau original, ya. Jadilah dirimu sendiri, ya. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Tuhan mau kita punya prinsip dalam hidup. Kita tidak ikut-ikutan. Ya. Jadi Tuhan mau kita punya prinsip dalam hidup ini. Kalau iya, ya iya. Tidak, ya tidak. Jangan di tengah-tengahnya. Ya. Sama halnya kalau kita masuk dalam pintu. Kalau di luar, ya di luar. Kalau di dalam, ya di dalam. Jangan di tengah-tengah. Kenapa nggak boleh di tengah-tengah? Menghalangi orang yang mau masuk. Ya kan, dia di tengah-tengah gini kan. Tapi kalau di luar, ya di luar. Kalau iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Jangan di tengah-tengah. Maka dikatakan di situ, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Selalu berkata jujur, ya, dan terus terang. Sehingga perkataan perbuatan kita tidak diragukan lagi. Ya. Tidak ada yang apa ya, yang ragu-ragu dengan apa yang kita katakan. Karena kita sebagai orang yang punya integritas. Pelaku firman. Firman yang kita dengar, kita lakukan. Ya, kita komit untuk kita melakukan. Bukannya kita dengar saja dan kita tidak melakukan. Ya, sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Sehingga kita tidak perlu ambil sumpah-sumpah segala macam. Ya, kalau nanti baca di ayat sebelumnya dikatakan di situ di ayat 34 sampai 35 dikatakan janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit maupun bumi. Karena langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Ya. Selama hidup kita sudah mencerminkan apa yang Tuhan mau, ya kita punya integritas, orang bisa melihat kita seperti apa. Amin. Ya, karena jujur, setia itu melekat dalam hidup kita. Ya. Sehingga apa yang kita keluarkan itu tercermin dalam kehidupan kita. Kejujuran, kesetiaan itu tercermin dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Amsal
27 ayat 19 dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Jadi harusnya kejujuran kita, kesetiaan kita itu bisa tercermin melalui kehidupan kita. Ya. Seperti saya katakan di awal, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di situ, tidak terpengaruh apakah ada orang atau tidak ada orang. Ya. Apakah ada yang mengawasi atau tidak mengawasi. Ya. Mungkin sekarang kita bisa bicara banyak CCTV di mana-mana, tapi CCTV juga angle-nya juga enggak semuanya bisa terambil. Ada beberapa angle yang mungkin blank spot. Ya. Tapi kalau kita itu menjadi gaya hidup kita, ya, mendasari hidup kita, enggak perlu ada CCTV. Ya. Karena itu sudah menjadi panduan hidup kita. Ya, integritas menuntun hidup kita. Amin. Ya. Memang dunia mengatakan orang jujur akan hancur. Tapi ingat, orang jujur tidak takut kehilangan apa-apa. Karena dia tahu kebenaran akan membela dia. Amin. Ya. Orang jujur enggak takut kehilangan apa-apa. Walaupun dia mengatakan orang jujur adalah hancur. Karena dia tahu kebenaran akan membela dia. Ya. Tugas kita, mari kita jaga hati kita. Ya. Ya, karena apa yang meluap dari mulut tercermin dari hati kita. Ya, apa yang kita katakan itu tercermin daripada hati kita. Amin. Ya, jaga hati kita. Ya, jaga integritas kita. Jaga kepercayaan yang diberikan kepada kita semua. Ya. Ya. Integritas itu bukan hal yang mudah kita lakukan, tapi kita bangun dari keseharian kita. Mulai terus belajar untuk bisa berintegritas. Mulai dari yang kecil. Ya, jaga kita berintegritas. Saya tutup dengan suatu kesaksian yang mungkin sudah saya bawakan dalam komsel kita di hari Jumat. Ya, kami adalah bekerja di suatu perusahaan di mana kita diberikan tunjangan ataupun diberikan suatu bantuan pengobatan khususnya masalah gigi. Ya, pengobatan gigi adalah pengobatan yang ada plafonnya karena dia tidak semuanya harus diganti semua karena pengobatan itu kalau dia masuk dalam karena ada gigi itu kan salah satunya juga bicara masalah kosmetik soalnya. Jadi maka dia ada plafon tertentu yang boleh kita reimburse, boleh kita klaim ke perusahaan. Ya. Ada batasan plafon di situ, plafonnya adalah sekali kunjungan ke dokter gigi, itulah sekitar kalau nggak salah 850 per satu kali kunjungan. Suatu saat saya ke dokter dan karena mungkin sekarang ini kalau kita scaling gigi kan juga nggak bisa kalau scaling hanya di bagian bawah. Ya scaling itu adalah atas bawah. Dan biasanya kan scaling ataupun nanti dengan tambal-tambal juga akan memakan biaya yang berbeda seperti itu. Dan waktu saya datang, saya tagihannya adalah melebihi dari plafon yang ada yang ditetapkan. Kita bayar, ya kan? Tapi waktu itu timbul ataupun kita ngomong ke teman-teman. Ada masukan juga dari teman-teman, kenapa nggak dibagi 2 kwitansi saja? Ya kan? Yang penting harganya nggak melebihi dari yang kita tagihkan. Secara pikiran manusia nggak salah, bener nggak? Ya kan? Tagihan saya 1 juta, tapi plafonnya 750. Kenapa nggak dibuat 500? Atau 500 sama 350? Ya, secara tagihan kita nggak salah, secara nominal kita nggak salah. Ya, tetapi saya lakukan itu. Karena baik juga ya solusinya. Ya kan, saya nggak rugi kan? Karena kalau saya reimburse mentah-mentah, dapatnya hanya 850. Tapi kalau saya bagi 2, dapatnya utuh. Ya kan? 1 juta. Ya. Wajar, mungkin itu secara manusia waktu saya lakukan itu, nggak apa-apa ini. Tetapi waktu saya kembali waktu saya ditegur Tuhan,
waktu saya mempersiapkan ini, itu muncul dalam pikiran saya, kamu sudah melakukan kejujuran tipis-tipis. Ya kan? Kamu sudah integrasinya tipis-tipis. Ya kan? Memang saya nggak ditegur, perusahaan nggak negur saya. Karena secara nominal nggak merugikan perusahaan kok. Cuma integritas saya dipertaruhkan di situ. Amin. Ya. Itu kami lakukan. Saya bukan saya nggak pernah melakukan, saya melakukan seperti itu. Ya. Kenapa saya mau bersaksi ini? Karena itu biar saya, apa yang saya ucapkan, saya biar ingat di hati, di pikiran saya. Bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita, totalitas waktu kita masuk dalam pelayan dalam Tuhan. Ya. Mari kita juga lakukan firman Tuhan secara totalitas, jangan hanya separuh-separuh. Jangan hanya karena itu keuntungan saya, kita coba kompromi dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita manipulasi itu firman Tuhan. Ya. Ya, mari kita mulai merefleksi diri kita, ya. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa buat kita semua. Ya, kita mulai belajar untuk bisa mengoreksi. Ya, untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Komsel adalah bagian yang luar biasa kalau menurut saya, karena di situ kita bisa saling menegur kalau ada sesuatu yang salah di situ. Ya, teguran itu adalah membuat kita lebih tajam dalam Tuhan. Teguran itu bisa membuat kita lebih, oh iya, berarti ada orang yang perhatian pada kita. Ya. Teguran itu mengingatkan kita bahwa batasan dalam Tuhan itu bukan suatu larangan, tapi adalah proteksi untuk kita semua. Ya, apa perintah Tuhan itu bukan larangan, tapi proteksi untuk kita semua. Ya, sehingga kita nggak jatuh dalam lembah kekelaman atau jatuh dalam dosa yang bisa menarik kita sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Amin. Ya, jadi itu saja mungkin bisa sampaikan di pagi ini. Mohon maaf saya lebih dari 9 menit dari waktu kita. Tapi percaya bahwa setiap apa yang kita dengar biarlah itu kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya percaya juga, ya, saya berdoa untuk kita semua bahwa mari kita bangun integritas, ya, koreksi kalau ada sesuatu yang mulai menyimpang, kembali ke jalurnya Tuhan. Ya, bangun mulai dari yang kecil. Ya, cari why kita untuk kita bisa berkomitmen dalam Tuhan. Ya, karena itu kekuatan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan.